Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita semua dan segenap muslimin muslimat dimanapun berada selalu ada dalam lindungan Allah, selalu ada dalam jaminannya. Alhamdulillah, di sore hari ini, di saat yang teristimewa, saat Fatimiyah, saat diijabahnya doa di hari Jumat adalah pada asar sampai maghrib. Semoga segala doa kita dikabul oleh Allah. Kita dihadirkan oleh Allah dalam majelis ilmunya dan majelis zikir mengingatnya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Kita akan meneruskan hancak kita dalam mengkaji kitab Hidayatul Adhkiyah yang disusun oleh Al-Imam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu ta'ala dan disyarahi oleh As-Sayyid Bakri radhiyallahu ta'ala anhu dalam menjelaskan tanda-tanda ulama akhirat. Tanda-tanda ulama akhirat. Beliau mengatakan wali alimil ukhra alamatun tura la yatlubud dunya bi ilmi masaila. Bagi ulama akhirat itu ada alamat-alamat yang terlihat. Yang pertama adalah tidak mencari dunia dengan ilmu agama, ilmu permasalahan-permasalahan agama. Walidzaka ayatun takunu katsiratan, dan juga ulama akhirat memiliki tanda-tanda yang banyak sekali tanda-tandanya. Di antaranya Allah yukhalifa qawlahu ma yaf'ala. Di antaranya adalah apa yang diperbuat tidak menyalahi kepada apa yang diucapkan. Jadi selalu sinkron perbuatannya dengan ucapannya. Lalu wa yakuna bil ma'muri awwala amilin. Tanda ulama akhirat adalah beliau selalu menjadi orang pertama di dalam mengamalkan apa yang beliau perintahkan kepada yang lain yang harus dilakukan. Wa 'anil ladzi yanha tajannaba awwala. Dan juga tanda ulama akhirat, beliau adalah orang pertama yang menjauhi segala hal yang ia larangkan kepada yang lain. Lalu ayakuna mu'taniyan bi'ilmin raghaba
tanda ulama akhirat adalah betul-betul perhatian kepada ilmu yang memompa, ya, membangkitkan semangat, membangkitkan cinta rogoba itu, membangkitkan cinta fi ta'atin, di dalam ketaatan kepada Allah, ya. Jadi yang dikaji, yang diajarkan itu ilmu, ya, yang membangkitkan apa? Cinta di dalam ketaatan kepada Allah. Nahin, ya, anid dunyaj tala, anid dunyaj tila, ilmu yang mencegah dari mencintai dunia. Anid dunyaj tala, ya. Jadi ilmu yang jelas, istala, ya, hubungannya dengan ilmu yang jelas-jelas melarang mencintai dunia. Jadi melarang kita daripada mencintai dunia. Lalu tanda ulama akhirat, mutawakkian ilman, terjaga dari ilmu, yakunu muksiron kilan wakolan, yang memperbanyak cincong, yang memperbanyak, ya, apa namanya, cuma bacot itu istilahnya. Kilan wakolan itu cuma banyak apa? Banyak bacot, ya, kilan wakolan. Wal jidala, dan ya, terjaga daripada ilmu yang memperbanyak perdebatan. Allah. Jadi yang diperbanyak adalah ilmu amal, mengajak amal, bukan untuk berdebat, ya. Allah. Musawwilan, terjaga sekali lagi dari ilmu yang memperbanyak bacot dan memperbanyak perdebatan, dan yang menghiasi perdebatan. Jadi selalu ingin debat aja. Itu dijauhi oleh ulama akhirat. Kalaupun harus diskusi, harus munadharah, ulama akhirat itu sudah masuk kepada darurat, ya. Dan juga cara munadharahnya, cara debatnya itu debat keulamaan dengan mengedepankan akhlak yang mulia, mengedepankan juga hujah-hujah yang kuat, dalil-dalil yang akurat, yang berasaskan
Quran dan Sunnah dengan akal yang sehat, ya, niat yang tulus karena Allah, demi mencari kebenaran, bukan demi ingin mengalahkan teman debat, bukan. Lalu tanda ulama akhirat yang berikutnya, wa yakuna mujtaniban tarufuha mat'amin, dia menjauhi berpoya-poya dalam makanan, wa bimaskanin, dan berpoya-poya dalam rumah tempat, wa asasi dzalika, ya, dan juga alat-alat rumah, ya. Tajammulan, jadi menjauhi tajammul, artinya bergaya yang berlebihan, ya, bergaya yang berlebihan. Jadi yang dijauhi itu adalah berlebihan, berlebihan dalam bergaya, dalam pakaian, berlebihan bergaya, ya, dalam berbagai hal berlebihan, sehingga menuntut kepada biaya hidup yang mahal. Nanti menuntut kepada harus usaha kerja keras, dan untuk menghasilkan duit yang lebih banyak. Untuk apa? Untuk bergaya. Itu dijauhi itu oleh ulama akhirat, ya. Watana'uman, juga berpoya-poya, watazayyunan bilibasihi, dan juga berhias dengan pakaian yang dohir. Tapi ulama itu berhias dengan pakaian takwa. Kalau pakaian takwanya teramat indah, ya, sholatnya tuh, amal solehnya, baca Qur'annya, wiridnya, sholawatnya teramat indah, berbagai kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau baju secara zahir, ya, tidak berlebihan. Wa ilal qanaati wa taqalluli ma'ilan, dan juga lebih condong kepada hidup seadanya, dan lebih condong kepada, ya, sedikit, jadi memilih lebih sedikit. Allah, 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 Allah. Wa yakuna munqabidan anis sultani. Tanda ulama akhirat itu, ya, dia menahan diri, ya, inkibat, orang mah inkibatnya murungkut,
Jadi menahan diri dari sultan, dari pejabat, ya, dari para pejabat. La alla yakuna alaihi yauman dakhila, ya, tidak, ya, kolam akhirat itu tidak masuk, ya, ke rumah-rumahnya para pejabat illa linushin, ya, kecuali demi memberikan nasihat, memberikan nasihat kepada para umaro, ya, bukan mau minta proyek, bukan, atau bawa proposal, ya, tuh mendekati umaro untuk, ya, untuk meminta bantuan untuk dirinya, tidak, tapi untuk memberikan nasihat, au lidaf'i mazalimin, atau untuk juga menolak berbagai kedoliman, baik kedoliman umaro itu, kalau dilihat umaro itu berbuat zalim, sengaja didatangi agar tidak melakukan itu, punya kebijakan yang kebijakan ini, ya, menyengsarakan rakyat, kebijakan ini juga mau membuat rakyat bingung, bikin rakyat kacau, bikin rakyat miskin dan sebagainya. Datengin ulama akhirat, baru datang, ya, kasih nasihat. Tuh, atau juga mau minta pertolongan demi agar pemerintah menjaga dari kezaliman seseorang, umpamanya rakyatnya yang zalim, ini harus dengan kekuatan pemerintah nih. Umpamanya ada begal, yang tukang begal, ada orang yang artinya preman-preman yang jahat, yang galak kepada masyarakat. Nah, ini perlu nih, harus dengan oleh penguasa ini mah, baru ulama datang, ya, ke umaro, minta tolong ke umaro agar menggunakan tangan besinya di dalam mencegah kezaliman ini. Ada rakyatnya yang berbuat kejahatan, kezaliman ini. Auli syafa'ati fil maradi, atau demi membela orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, ya, dia tidak punya duit untuk berobat ke rumah sakit, berobat ke dokter. Nah, baru datang ke umaro agar umaro, ya, membantu mereka, orang-orang yang sakit. Nah, fadkhula, silahkan, ya, masuklah engkau wahai orang alim, masuklah engkau, silahkan ke rumahnya para penguasa kalau memang tujuannya itu, kan. Ingat, wa ilal fatawa la yakunu musari'an, dan tanda ulama akhirat itu tidak tergesa-gesa berfatwa, ya. Kalau ada yang bertanya kepada dirinya, ya, diteliti dulu, ya, sejauh mana kepentingannya untuk menjawab pertanyaan penanya. Dilihat, karena penanya itu tidak semua jujur. Penanya itu juga, ya, tidak semuanya baik dijawab, ya. Jadi
Jadi ulama akhirat itu diukur dulu. Ini dia itu bertanya itu memang darurat karena kebutuhan dia, atau memang pertanyaannya itu pertanyaan hanya dia kesal saja, ya. Padahal sebetulnya dia juga sudah tahu, ya. Atau pertanyaannya memperolok-olok, atau pertanyaannya itu juga malah nanti bikin terbuka aib orang. Nah, sehingga kalau dijawab nanti terbuka. Jadi ulama melihat kejelekan dari pertanyaan, jadi melihat kejelekan yang lain jadinya dari pertanyaan seseorang. Dilihat tidak tergesa-gesa menjawab, itu tanda ulama akhirat. Wa yaqulus al man yakunu ta'ahala. Dan beliau ulama akhirat itu kalau ada yang bertanya itu beliau suka membantingkan, mempersilahkan kepada penanya agar bertanya kepada yang lain, ulama yang lain, ulama yang punya keahlian. Beliau berkata, silakan bertanya saja kepada orang yang ahli, kepada si anu, ke sana ya, bertanyanya jangan ke sini, ke sana, itu ada yang ahli. Itu tanda ulama akhirat, padahal beliau sendiri ahli. Itulah tanda ulama akhirat. Dan karena jawaban itu harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Wa ijtihadan la yakunu ta'ayyana. Dan ulama akhirat itu enggan berijtihad yang tidak betul-betul merupakan fardu ain, yang tidak betul-betul primer, yang tidak betul-betul urgent, ya, ini maknanya begitu, yang tidak betul-betul urgent. Nah, itu enggan berijtihad. Wa yaqulu, dia berkata, la adri idza lam yashula, ya, dia berkata saya tidak tahu, ya, kalau urusan tersebut yang harus, ya, berijtihad atas urusan tersebut itu ternyata tidak gampang, alias perkara yang sulit. Ya, ulama akhirat itu ya, simpel, saya tidak tahu. Kalau memang sulit ini urusannya, jadi daripada harus capek-capek ijtihad, beliau lebih memilih menjawab, maaf, saya tidak tahu nih, ya, urusannya saya tidak tahu. Jadi tidak selonong boy terus, ini sama saya nih bertanya, kan? Tidak. Itu tanda ulama akhirat. Ini berapa tuh tanda ulama akhirat? Sudah berapa tuh ya? Itu harus baru 6 ya. Nah, tanda ulama akhirat. Allah. Jadi kalau yang 6 ini ya diterapkan kepada kita sudah punya ilmu, kita umpamanya dianggap ustadz, dai, mubalik oleh yang lain, ternyata yang 6 ini tidak sesuai, ketahuilah bahwa diri kita itu bukan ulama akhirat. Baru 6, insya Allah kita teruskan berikutnya lagi ya, tanda ulama akhirat yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari baca dilantunkan dari pertama wali alimil ukhra. Wali alimil ukhra alamatun turab
la yatlubud dunya bi'ilmi masaila walidhaka ayatun takunu katsiratan alla yukhalifa qawlahu ma yaf'ala wa yakuna bil ma'muri awwala amilin wa anil ladzi yanha tajannaba awwala wa yakuna mu'taniyan bi'ilmin raghaba fi ta'atin nahin anid dunya tala mutawatiyan ilman yakunu muksiran qilan wa qalan wal jidala musawila wa yakuna mujtaniban tarafuha maq'amin wa bimaskanin wa asasi dzaka tajammula wa tana'uman wa tazayyunan bilibasihi wa ilal qanaati wa taqalluli ma'ila wa yakuna munqabidan ani sultani dha Allah yakuna alaihi yawman dakhila illa linushin aw lidaf'i madalimin aw lisyafa'ati fil maradi fadkhula wa ilal fatawala yakunu musri' wa ilal fatawala yakunu musari'an wa yaqulus wa yaqulu is'alman yakunu ta'ala is'al ya wa ilal fatawala yakunu musari'an wa yaqulu is'alman yakunu ta'ala wa abajtihadan la
يكون تعاينا ويقول لا أدري إذا لم يسهل. والله أعلم بالصواب. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na